kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan duka bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau yang musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat kekuatan, kesehatan, buat hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur kalau pagi hari ini Engkau datang dengan sebuah kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami dari hari lepas ke sehari. Kiranya kebenaran firman-Mu Engkau remahkan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga di dalam kami mengambil keputusan, kami boleh menjadi orang yang berani dan tetap berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan tetap mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 27 ayat 11 sampai yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya."
Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejamnya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh karena hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Perhatikan ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesah, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang keputusan seorang pemimpin yang bernama Pontius Pilatus. Pontius Pilatus adalah seorang pemimpin. Dia adalah gubernur kelima yang mewakili pemerintahan Romawi di Yerusalem untuk mengadili Yesus. Dalam penyelidikan perkara terhadap Yesus, Pontius Pilatus tidak menemukan sebuah kesalahan apapun yang seharusnya dia bisa membebaskan Yesus. Tetapi kenyataannya bahwa dia membuat sebuah keputusan yang sangat fatal, di mana dia harus tetap menyerahkan Yesus dihukum mati dan disalib, diakibatkan karena desakan massa pada waktu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seorang pemimpin itu memang tidak mudah. Salah satu adalah ketika seorang pemimpin harus mengambil sebuah keputusan. Sebab pada kenyataannya ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita itu tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu adalah fakta yang harus kita sadari. Selalu ada saja orang yang merasa bahwa keputusan itu adalah keputusan yang baik. Tetapi sementara ada juga orang lain yang menganggap bahwa keputusan itu adalah keputusan yang buruk. Jadi yang perlu kita sadar bahwa keputusan yang diambil berdasarkan keinginan untuk menyenangkan semua orang, itu adalah keputusan yang sangat buruk. Dan itulah yang dilakukan oleh Pilatus.
Dia mengambil keputusan untuk menyenangkan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar 3 hal. 3 hal yang akan terjadi jika seorang pemimpin berusaha untuk menyenangkan semua orang di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama adalah bahwa pemimpin itu akan kehilangan keberanian untuk mengambil sebuah keputusan. Mengapa seorang pemimpin tidak berani mengambil sebuah keputusan? Bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia putuskan, tetapi dia takut bahwa keputusan yang akan dia ambil itu akan menyenangkan sebagian orang dan sebagian lagi akan kecewa dan marah terhadap keputusan yang akan dia ambil. Sebagai seorang pemimpin, baik di dalam keluarga, di dalam perusahaan, di dalam pelayanan, kita harus sadar bahwa pemimpin yang tidak berani mengambil sebuah keputusan adalah pemimpin yang sangat buruk. Itu seperti pemimpin yang membiarkan domba-dombanya terpencar ke sana kemari tanpa tujuan. Coba saudara lihat di sekitar saudara. Saudara menemukan ada beberapa anak yang hidupnya liar, yang tidak terkendali. Salah satu faktor adalah bahwa pemimpin di dalam keluarga itu tidak berani mengambil keputusan karena dia takut menyakiti hati anak-anaknya, sehingga hidup anak-anak mereka menjadi liar dan tidak terkendali seperti domba yang tercerai-berai. Saya mendorong kita semua pagi ini, siapapun saudara sebagai pemimpin, marilah berani mengambil sebuah keputusan. Sekalipun keputusan saudara itu adalah keputusan yang tidak bisa menyenangkan semua orang. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang akan terjadi kepada seorang pemimpin jika dia berusaha menyenangkan semua orang di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua adalah seorang pemimpin akan kehilangan ketajamannya. Seorang pemimpin harus memiliki sebuah ketajaman dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Tapi jika keputusan itu ingin menyenangkan semua orang, maka keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang tidak strategis dan tumpul dan tidak memiliki ketajaman. Sehingga kadang keputusan yang diambil itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Kecenderungan keputusan yang dia ambil itu adalah keputusan yang pilih kasih dan tidak konsisten. Itulah yang dialami oleh Pontius Pilatus. Dia kehilangan ketajaman di dalam mengambil sebuah keputusan. Dia sudah dinasihati oleh istrinya. Dan juga bahwa Pontius Pilatus sadar bahwa Yesus diserahkan itu karena rasa dengki dan benci orang-orang pada saat itu. Tetapi dia tidak berani mengambil sebuah keputusan karena dia ingin menyenangkan semua orang. Dan akhirnya dia kehilangan ketajaman di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang akan terjadi jika seorang pemimpin berusaha untuk menyenangkan semua orang di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah seorang pemimpin akan kehilangan fokus. Kita akan kehilangan fokus ketika kita terlalu banyak hal yang ingin kita jangkau. Dalam keputusan kita mendengar si A.
Dalam mengambil keputusan kita mendengar si B. Dalam mengambil keputusan kita mendengar si C. Padahal semua orang itu memiliki pola pikir dan pandangan yang berbeda-beda. Coba bayangkan saudara. Jika kita berusaha mencari tahu semua yang disukai semua orang yang kita pimpin, saya pastikan kita akan kehilangan fokus dan tidak berani mengambil sebuah keputusan. Tapi juga saudara, bukan berarti bahwa kita tidak boleh menerima masukan. Saran saya yang terbaik adalah kita berdoa sebelum mengambil keputusan. Kita meminta hikmat dan petunjuk Tuhan dan mempertimbangkan semua kebijakan sebelum kita mengambil keputusan. Dan setelah itu beranilah mengambil keputusan. Sekalipun keputusan yang kita ambil itu tidak akan pernah bisa menyukai semua orang. Bagian yang terpenting dari seorang pemimpin, ini yang perlu kita sadari. Baik dalam pemimpin rumah tangga, baik dalam pemimpin di dalam usaha, baik di dalam pemimpin sebagai seorang pelayan Tuhan, ini yang harus kita sadari. Kita sebagai seorang pemimpin itu harus mencintai semua orang yang kita pimpin. Tapi saudara, ini penting. Kita harus sadari bahwa tidak akan pernah bisa kita itu menyenangkan. Kita tidak akan pernah bisa membuat orang menyukai kita 100%. Akan ada saja orang yang suka terhadap saudara dan akan ada saja orang yang tidak menyukai dan mencintai saudara. Saya ambil contoh Yesus. Bukankah Yesus sendiri tidak pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang? Tetapi Yesus itu mencintai semua orang. Setidaknya saudara, ada kaum Farisi, ada kaum ahli Taurat, dan ada orang-orang Yahudi yang jelas-jelas sangat membenci dan memusuhi Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-24. Mari kita baca sama-sama. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Itulah yang dialami oleh seorang pemimpin yang bernama Pontius Pilatus. Ketika dia memutuskan sebuah perkara, dia ingin menyenangkan semua orang. Sehingga dia membiarkan orang-orang Yahudi pada saat itu menyalibkan Yesus. Terlepas saudara dari semua bahwa penyaliban Yesus itu adalah bagian dari rencana Allah, bahwa Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Terlepas dari semua nubuatan itu, tapi kita juga harus sadar bahwa Alkitab tidak pernah mencatat bahwa yang harus menyalibkan Yesus itu adalah keputusan Pontius Pilatus yang cacat hukum dan keputusan yang sangat buruk. Semua yang terjadi kepada Pontius Pilatus di dalam mengambil keputusan adalah tanggung jawab dan pilihan seorang Pontius Pilatus, yang dimana dia sendiri harus mempertanggungjawabkan keputusan yang salah yang dia ambil.
Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, Pontius Pilatus dalam mengambil sebuah keputusan, dia kehilangan sebuah keberanian. Dia kehilangan sebuah ketajaman. Sehingga dia membiarkan massa pada saat itu menyalibkan Yesus. Karena Pontius Pilatus tidak berani mengambil resiko. Dia ingin menyenangkan semua orang, massa yang ada pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah pagi hari ini, saya percaya bahwa kita ini semua adalah pemimpin. Paling tidak kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin di dalam keluarga. Baik saya sebagai seorang pria, kepala keluarga. Mungkin ada ibu-ibu sebagai pemimpin, sebagai single parent. Anda adalah seorang pemimpin. Baik juga mungkin saudara yang adalah pemimpin di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah kita menjadi pemimpin yang mencintai semua orang. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita berani mengambil keputusan. Karena keputusan yang keliru itu buruk memang. Tetapi tidak berani mengambil keputusan itu sama dengan buruknya. Untuk itu mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi pemimpin yang berani dan tajam mengambil sebuah keputusan. Agar orang-orang yang kita pimpin itu terkendali. Sekalipun kita harus sadar bahwa tidak semua orang itu bisa kita senangkan. Bahkan di dalam keluarga pun, ketika seorang pemimpin akan mengambil sebuah keputusan, ada saja anak yang tidak senang. Mungkin pasangan hidup saudara juga tidak senang dengan keputusan yang saudara ambil. Tetapi tetaplah mengambil keputusan. Selama keputusan itu sudah Anda doakan dan sudah mendapat petunjuk Tuhan. Untuk itu saudara, bijaklah di dalam mengambil sebuah keputusan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi rema buat kita semua sebagai pemimpin di dalam keluarga, sebagai pemimpin di dalam sebuah perusahaan dan usaha, bahkan sebagai pemimpin di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong kami sebagai pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam sebuah perusahaan dan usaha, bahkan pemimpin di dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Berikan kami ketajaman, berikan kami keberanian, berikan kami fokus untuk tetap mengambil sebuah keputusan, dan ajari kami untuk mencintai semua orang yang kami pimpin. Dan juga kami sadar bahwa tidak bisa akan pernah kami menyenangkan semua orang. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami, sehingga setiap keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, berkati setiap umat-Mu di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam rumah tangga mereka, bahkan iman mereka Tuhan pertumbuhkan mulai hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan tetap mengucap syukur. Amin.